Hakikat guru pendidik dalam filsafat. Dalam filsafat, identik disiplin kajian yang membahas tema-tema tertentu dengan 3 pendekatan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari ketiga pendekatan tersebut, ontologi adalah kajian paling tua di dalam filsafat. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ontos, keberadaan, dan logos berasal dari kata logi, berarti sabda, sebagai buah dari nalar pikiran manusia yang secara sederhana disebut bahasan, sehingga ontologi berarti bahasan-bahasan tentang keberadaan. Dalam ontologi ini, bahasan terdalamnya adalah hakikat segala sesuatu. Menurut KBWI, guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya atau profesinya mengajar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang khusus dengan tugas mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pada jenjang perguruan tinggi disebut dosen. Disebutkan guru adalah tenaga pengajar profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, menilai, melatih, dan mengevaluasi murid melalui lembaga pendidikan formal pada tingkat dasar dan menengah. Guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar suatu ilmu, membimbing dan melatih, serta mengevaluasi apa yang sudah diberikan kepada siswanya. Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswanya dengan mengupayakan seluruh potensi siswa, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Secara tradisional, tugas guru adalah mengajar di kelas. Mengajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan kegiatan belajar siswa yang menyebabkan adanya perubahan tingkah laku pada diri siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Guru mempersiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu menyongsong perubahan dengan atau usaha-usaha pembangunan dengan mentransferkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di samping mengajar, tugas guru yang sangat penting adalah mendidik. Mendidik bertujuan mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Dalam mendidik, guru merupakan tauladan yang akan memberikan contoh bagi muridnya, sehingga agar para siswa dapat memiliki karakter dan kepribadian yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dalam rangka pembimbingan karakter dan kepribadian yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Mengembangkan sumber daya manusia untuk kemajuan negara dan bangsa, dan dapat disimpulkan bahwa guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada siswanya, tapi guru juga menjadi seorang pembimbing karakter yang mampu menjawab masalah yang dihadapi oleh siswanya. Tugas seorang guru tidaklah ringan. Guru tidak hanya mengajar, mendidik, dan melatih dan membimbing, tapi juga dia bisa menginspirasi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan teknologi, karakter serta kepribadian yang tangguh membuat suatu bangsa dapat berkompetisi di dunia internasional. Saat ini hampir seluruh negara berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terjadi sebab pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang penting dan tidak boleh dianggap sebagai suatu pelengkap dalam kehidupan manusia. Pendidikan, maka manusia dapat membuat suatu peradaban baru yang dinilai mampu mengubah pola dan pandangan hidup manusia. Negara yang mengejar pendidikan dan menjadikan sebagai suatu hal yang penting, maka negara tersebut memiliki kualitas, sebab pendidikan merupakan jalan yang dapat menaikkan taraf dan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang baik tentu saja menunjukkan kualitas guru yang baik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara itu, secara khususnya, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikologis, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dikutip dari Abu Dinata, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus, pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Kalau kita melihat secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan, keterampilan, dan istilah-istilah sinonim di atas
Kata pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Bisa siapa saja dan di mana saja. Secara luas, dalam keluarga adalah orang tua, guru, jika itu di sekolah. Di kampus bisa disebut dosen. Di pesantren disebut murabi atau kiai, dan lain sebagainya. Kata murabi sering diartikan sebagai pendidik. Berasal dari kata rabaya, kata dasarnya raba, yarbu, yang berarti bertambah dan tumbuh. Kata tarabiyah yang diartikan kepada pendidikan juga terbentuk dari kata ini. Maka pendidik sebagai marabi berarti mempunyai peran dan fungsi membuat pertumbuhan, perkembangan, serta menyuburkan intelektual dan jiwa peserta didik. Dalam hal ini, dipertegaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sikdiknas yang berbunyi, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik, selain sebagai seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, ia juga berperan sebagai ayah yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk membentuk sikap dan tingkah laku mereka. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Hadis di atas setidaknya mengajarkan dua hal, yakni pendidik harus laksana orang tua bagi yang dididik. Menjadi seorang guru merupakan hal tidak mudah untuk dilakukan. Banyak pandangan luar yang menganggap bahwa mengajar adalah hal sepele yang hanya mengandalkan kemampuan dalam memahami materi dan berbicara. Tetapi, jauh daripada itu, seorang guru pada dasarnya membutuhkan kemampuan dalam mengontrol diri dan juga orang lain. Setidaknya ada 4 pokok minimal terkait dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu 1. Menguasai bahan pengajaran, 2. Merencanakan program belajar mengajar, 3. Melaksanakan, memimpin dan mengelola proses belajar mengajar, 4. Menilai dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Jika dilihat secara umum, memang tak sedikit dijumpai guru-guru yang belum memahami betul posisi dan kedudukannya sebagai seorang guru. Ketidakpahaman akan profesinya lah yang menjadikan seorang guru terkesan tidak menyadari kedudukannya. Dalam satu profesi, keguruan ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai. Kompetensi yang dimaksud yaitu merujuk pada suatu kemampuan, kecakapan, keadaan, berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang kita akan mempelajari tentang filsafat. Di mana filsafat itu adalah suatu pembelajaran yang penting untuk dipelajari. Karena anak-anak zaman sekarang jarang berfilsafat karena mereka itu malas untuk berpikir kritis. Kita sebagai anak didik harus memiliki jiwa berfilsafat karena itu sangat penting dan itu wajib untuk dipelajari. Bagaimana, Nak? Apakah bisa dipahami?